Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai body dysmorphic disorder atau lebih sering kita kenal dengan gangguan dismorfik tubuh. Jadi pada mulanya body dysmorphic disorder ini dikategorikan sebagai dysmorphobia, di mana pada saat itu dysmorphobia ini pertama kali dikenalkan oleh seorang dokter dari Italia yang bernama Marcelli pada tahun 1886. Nah, kemudian oleh American Psychiatric Classification itu diresmikan menjadi body dysmorphic disorder hingga sampai saat ini. Nah, sebenarnya gejala body dysmorphic disorder ini sudah muncul ketika Freud praktek. Nah, pada saat itu Freud itu menamakan gejala ini dengan Wolfman, karena gejala Wolfman ini terjadi pada seorang pria, di mana pria itu merasakan kecemasan terhadap bentuk hidungnya. Adapun beberapa definisi mengenai body dysmorphic disorder ini menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama itu ada definisi menurut Watkins. Nah, Watkins ini mendefinisikan bahwa body dysmorphic disorder ini adalah keasikan dengan kekurangan fisik yang imajiner pada penampilan atau perhatian yang sangat berlebihan terhadap kekurangan yang sebenarnya tidak begitu berarti. Jadi, body dysmorphic disorder ini merupakan gangguan mental di mana gangguan tersebut akan membuat seseorang menghabiskan waktu berjam-jam untuk sekedar mencari dan melihat kekurangan yang ada pada fisiknya, walaupun kekurangan fisiknya itu tidak terlalu berarti dan tidak terlalu berdampak bagi kehidupan seseorang. Namun bagi si penderita body dysmorphic tersebut, kekurangan tersebut akan ia beri perhatian yang sangat berlebihan. Yang kedua, ada definisi menurut Thompson. Nah, Thompson ini mengartikan bahwasanya body dysmorphic disorder itu merupakan gangguan mental di mana gangguan tersebut terjadi ketika adanya taksiran yang terlalu tinggi terhadap ukuran tubuh tertentu dibandingkan dengan ukuran yang objektif. Nah, yang ketiga ada pendapat menurut Phil. Nah, Phil ini berpendapat bahwasanya body dysmorphic disorder itu adalah gangguan mental yang diartikan sebagai keasikan seseorang terhadap perasaan kekurangan penampilannya. Jadi, pendapat Phil ini hampir mirip dengan pendapat Watkins, di mana seseorang akan merasa asyik ketika memperhatikan atau mencari-cari kekurangan dalam dirinya. Nah, keasikan itu bisa dimunculkan dengan menghabiskan waktu selama berjam-jam untuk sekedar bercermin dan melihat kekurangan yang ada dalam dirinya. Jadi, dari beberapa definisi menurut para ahli tersebut, dapat saya simpulkan bahwasanya body dysmorphic disorder ini merupakan bentuk gangguan mental yang mempersepsi tubuh dengan ide-ide bahwa dirinya memiliki kekurangan yang sangat berarti pada wajah dan bagian tubuh lainnya, sehingga kekurangan itu membuatnya merasa tidak menarik. Jadi ketika seseorang sudah mempersepsi bahwasanya dirinya banyak memiliki kekurangan-kekurangan, dia cenderung akan merasa tidak menarik dan kemudian akan menarik diri dari
lingkungan sekitarnya, sehingga banyak dari penderita gangguan body dysmorphic disorder ini banyak memiliki kegagalan baik dalam hubungannya dengan keluarga, dengan sosial, dan juga dalam hal pekerjaan. Nah, kemudian yang kedua itu ada kriteria diagnosis body dysmorphic disorder. Nah, yang pertama ada kriteria diagnosis menurut DSM-4. Pada poin pertama, preokupasi dengan persepsi kecacatan pada penampilan. Jika ditemukan kelainan kecil pada fisik pasien, maka pasien akan memperhatikan secara berlebihan. Jadi diagnosis yang pertama itu berbunyi seperti itu. Jadi kekurangan kecil ketika seseorang yang memiliki gangguan dysmorphic itu menemukan kekurangannya sangat kecil pada dirinya, dia akan memberikan perhatiannya secara berlebihan terhadap kekurangannya tersebut. Yang kedua, yaitu preokupasi menyebabkan penderitaan klinis yang signifikan atau kegagalan dalam sosial, pekerjaan, atau hal penting lainnya. Jadi, orang-orang yang memiliki gangguan body dysmorphic disorder ini kebanyakan memiliki kegagalan dalam sosial, pekerjaan, ataupun hal penting lainnya. Karena orang yang menderita body dysmorphic tersebut akan cenderung menarik diri dari pergaulan. Sebab ketika dia bergaul dengan orang di sekitarnya, dia akan merasa diperhatikan oleh orang-orang sekitarnya, terutama pada bagian bentuk tubuhnya yang dirasa memiliki banyak kekurangan. Jadi, karena hal tersebutlah kebanyakan orang yang menderita body dysmorphic disorder ini cenderung menarik diri dan lebih memilih mengisolasi dirinya untuk tidak berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, preokupasi sebaiknya tidak disamakan dengan gangguan mental lainnya. Misalnya, ketidakpuasan bentuk tubuh dan ukuran pada anoreksia nervosa. Jadi, BDD ini berbeda dengan anoreksia nervosa. Kalau BDD ini lebih ke terlalu memperhatikan atau memusatkan perhatian pada bentuk fisik, sedangkan anoreksia nervosa itu lebih memperhatikan berat badan dan juga ukuran tubuh. Jadi kedua gangguan ini merupakan gangguan yang berbeda. Kemudian ada kriteria diagnosis menurut DSM-5. Yang pertama, preokupasi dengan satu atau lebih kekurangan yang dirasakan pada penampilan fisik yang tidak tampak atau sedikit tampak oleh orang lain. Nah, menurut DSM-5 ini, orang yang memiliki kebiasaan untuk menghabiskan waktu berlama-lama untuk memperhatikan kekurangannya, baik itu yang tampak atau yang tidak tampak, itu disinyalir memiliki gangguan body dysmorphic atau gangguan dismorfik tubuh. Yang kedua, pada beberapa titik kekurangan, individu sering melakukan perilaku yang berulang-ulang. Nah, perilaku yang berulang-ulang ini misalnya dengan melakukan pengecekan cermin dan melakukan perawatan yang berlebihan. Dan tak jarang di antara mereka juga sering melakukan tindakan mental. Nah, tindakan mental ini dapat berupa membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga, preokupasi menyebabkan gangguan yang signifikan secara klinis atau kegagalan dalam fungsi sosial, pekerjaan, ataupun hal penting lainnya. Yang keempat, preokupasi sebaiknya tidak disamakan dengan gangguan mental atau ketidakpuasan bentuk tubuh dan ukuran pada individu yang memenuhi kriteria diagnosis eating disorder. Jadi, pada poin ketiga dan keempat ini
DSM-5 memiliki kesamaan diagnosa dengan DSM-4. Kemudian yang ketiga ada teori mengenai body dysmorphic disorder. Body dysmorphic disorder ini mencakup kognitif dari individu, baik itu berupa pikiran, perasaan, perilaku, dan hubungan sosial. Nah, penderita body dysmorphic disorder ini biasanya memfokuskan tidak hanya pada bagian tubuh tertentu, tetapi lebih ke bagian yang lain. Nah, itulah yang menyebabkan perbedaan antara body dysmorphic disorder ini dengan eating disorder, di mana eating disorder itu lebih menyangkut ke gangguan kecemasan karena ukuran dan berat badan. Nah, sedangkan body dysmorphic disorder ini lebih menekankan pada kecemasan mengenai kekurangan baik itu pada bagian wajah dan anggota tubuh lainnya. Yang keempat, ada penanganan body dysmorphic disorder. Nah, penanganan body dysmorphic disorder ini yang pertama dapat dilakukan dengan psikoterapi. Nah, psikoterapi ini yaitu dengan terapi kognitif, yaitu tujuan dari terapi kognitif ini untuk mengidentifikasi hubungan pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, terapi ini dilakukan dengan melakukan konseling dan terapi suportif untuk menggali permasalahan yang mendasari gangguan yang dialami dan mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Jadi itu terapi kognitif. Kemudian jika terapi kognitif itu belum bisa mengatasi gangguan yang dialami oleh seorang individu, maka langkah selanjutnya yaitu dengan memberikan individu tersebut dengan obat antidepresan. Nah, pemberian obat ini hanya bisa dilakukan oleh seorang psikiater. Nah, nama obat antidepresan itu biasanya disebut dengan SSRI. Nah, atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Nah, pada kasus yang parah, penderita perlu mendapat perawatan di rumah sakit. Nah, ia perlu mendapat perawatan di rumah sakit itu apabila ia tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dan bahkan seringkali membahayakan dirinya sendiri. Nah, kebanyakan pada kasus yang paling parah dari gangguan dysmorphic disorder ini, penderita tersebut akan melakukan tindakan bunuh diri. Nah, kemudian untuk poin kelima yaitu contoh kasus dari body dysmorphic disorder. Nah, pada kali ini saya mengambil kasus dari manusia Barbie. Nah, sejak Barbie menjadi salah satu boneka terpopuler di dunia, banyak orang-orang, terutama anak-anak perempuan ya, bercita-cita untuk menjadi seperti mainan plastik cantik tersebut. Nah, kasus manusia Barbie ini pada saat itu terjadi pada gadis remaja yang bernama Lolita. Pada saat itu ia masih berusia 16 tahun, di mana dia melakukan operasi plastik pada bagian pinggulnya dan dia merubahnya menjadi ukuran 20 inci serta mengganti ukuran beranya menjadi 32 F, dan tak lupa dia juga menggunakan lensa kontak yang berwarna agar matanya itu mirip dengan tokoh visi idolanya itu. Nah, jadi dari sini bisa disimpulkan bahwasanya penderita gangguan dysmorphic
tubuh itu akan melakukan apapun agar ia terlihat sempurna dan terlihat menarik di mata orang lain, walaupun dengan hal-hal ekstrim sekalipun. Jadi, saya rasa demikian ulasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.